Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar berita tersebut. Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Jepang telah mengaku menyerah. Apa benar yang ku dengar barusan? Saya harus segera melaporkan ke Bung Karno dan Bung Hatta. Apa kalian semua sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah itu benar? Apa yang terjadi dengan Jepang, Bung? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, Jepang segera melakukan serangan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya benar, Jepang sudah tidak ada pemenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman semuanya, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang serangan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar! Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas tentang masalah itu. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Kalian harus bercerita ke Dewan Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seratlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kekuasaan lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara tak sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari situ? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah melawan sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu,
masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, kediaman Soekarno. Rengas Dengklok, untuk apa saya ke sana? Kita akan berunding, Bung. Bung Hatta juga bersedia ikut. Saya tidak mau ikut kalau tidak membawa anak dan istri saya. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Ikutlah bersama mereka, aku juga akan menemanimu, Pak. Baiklah, saya akan ikut dengan mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Hai nak, Maaf saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu, mari saya antarkan. nah coba sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak sendiri tanpa kekuatan orang lain. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk menyerang Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pasukan pemuda sudah bersiap di Jakarta. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah terlalu sore. Jepang tidak mungkin mengizinkan, apalagi kita membahas tentang rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Ya Bung, selamat malam. Maaf mengganggu malam-malam begini. Saya membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu persilakanlah masuk. Gunakanlah tempat ini dengan baik. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. menurut saya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga pendudukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang mendatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baiklah, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, bagaimana tentang perencanaan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan bendera?
Tapi kita tidak punya kain, Pak. Kainnya ada hanya warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Ampun. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Ada apa, Pak? Tolong ambilkan bendera merah putih yang kemarin sudah desain. Baik, Ibu siapa? Tolong ambilkan bendera merah putih sebagai awal kemerdekaan kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan bendera. Baik kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami akan mengucapkan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Host Cokro Aminoto, Otto Iskandar-Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon, dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.
Aku nenjong. Gila kowe. Jangan asis. Ayo dong wis mikir. Yuk, Ci, loro. Rolling and action. Jepang adalah masa yang silam. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara Jika saudara tidak setuju Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menumpang kekuatan sendiri, mengapa? Bersama apa? Tak perlu dibaca. Barang berbisa. Anjir, kita bannya bocor, bannya gembes. Juragan kita. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah Kita lagi syuting. India, Cok. Iya. Bisa kayak gitu. India mau. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat? Bagaimana, Bu? Bisa-bisanya langsung